Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kelas perkuliahan Ekonomi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Pada mata kuliah ini, perkenalkan saya, Indri, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Teman-teman, ini merupakan video pembelajaran tentang materi kita yang ada di kelas dan akan ada banyak studi kasus lainnya, nanti akan kita pelajari juga di video ini. Jika teman-teman merasa ada yang kurang jelas terhadap pemaparan materi, nanti kita akan masuk ke sesi diskusi yang ada di kelas. Teman-teman, untuk mata kuliah Ekonomi Wilayah dan Pedesaan secara keseluruhan, kita akan mempelajari tentang bagaimana tata ruang yang ada di desa, dan apa itu fungsi desa, pengertian desa, serta penempatan pengertian desa pada posisi negara. Dan bagaimana otoritas pemerintah, terutama yang ada di lingkupnya pedesaan, untuk membangun desa tersebut ke arah yang lebih baik. Sehingga tujuan pembelajaran dalam mata kuliah ini, teman-teman semua diharapkan dapat mampu mengerti dan menjelaskan kembali serta mengkategorikan suatu wilayah apakah masuk ke dalam kategori desa yang sudah dibilang maju atau masih dalam proses berkembang atau mungkin masih dalam kategori keterbelakangan. Serta nanti teman-teman dapat memberikan masukan atau opini terhadap kebijakan apa yang mampu diberikan ya atau dilakukan sama pemerintah agar masyarakat menjadi lebih tumbuh dan mampu memperdayakan desa tersebut dan memberikan income pada desa tersebut guna mensukseskan pembangunan negara Indonesia. Berdasarkan pengertian yang ada di Undang-Undang, desa merupakan aglomerasi permukiman di daerah pedesaan. Di Indonesia, desa adalah bagian administratif yang ada di Indonesia di bawah kecamatan yang langsung dipimpin oleh kepala desa. Desa merupakan wilayah yang memiliki kemampuan sosiologis maupun politis dan posisi-posisi yang sangat strategis untuk pengembangan suatu wilayah. Dengan jumlah sekitar 74.000 desa dan sekitar 8.400 kelurahan, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar ini berasal dari pedesaan. Dengan demikian, pemerintah mengkategorikan bahwa desa merupakan wilayah strategis yang cocok untuk menjadi titik awal pembangunan suatu wilayah. Negara membebaskan desa dan memberikan hak otonomi bagi desa masing-masing yang ingin melakukan suatu pembangunan, di mana dengan hak otonomi tersebut, suatu pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa bisa merancang pembangunan sesuai dengan ciri khas desanya masing-masing. Di wilayah desa sangat sekali kental dengan tradisi gotong royong. Oleh sebab itu, peran dari kepala desa serta dibantu oleh aparatur desa atau mungkin pemuda desa sangat memberikan peran yang sangat baik dan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar. Bayangkan jika dalam suatu wilayah desa terdapat kepala desa yang memang sangat proaktif dalam pembangunan desa, contohnya saja tadi saya bilang gotong royong, itu merupakan hak otonomi dasar suatu wilayah desa untuk bergerak yang memang ke arah positif, sehingga setiap masyarakat yang terlibat dalam kegiatan gotong royong tersebut memiliki rasa kekeluargaan dan secara sosiologi maka wilayah tersebut akan mudah untuk dibangun ya dalam suatu perencanaan. Di mana di sini bisa kita kategorikan dalam suatu wilayah desa sering mengadakan ya suatu kegiatan-kegiatan yang tidak hanya berbasis gotong royong, mungkin acara kebersamaan dan itu juga sifatnya kadang untuk acara yang bersukacita atau kita urun rembuk membantu saudara-saudara yang berduka, maka di situ peran dari kepala desa untuk membentuk suatu komunitas yang memang memberikan perhatian khusus kepada masyarakat sekitar ya yang ada di desa tersebut bisa menyentuh sisi psikologis masyarakat-masyarakat sehingga sebagai pemimpin dinilai sudah mampu mengayomi masyarakat yang ada di desa. Selain itu juga potensi-potensi yang ada di desa patut untuk dipahami dan seorang pemimpin harus tahu
potensi unggul apa saja, serta potensi yang dinilai kiranya mampu untuk ditingkatkan kualitasnya. Dalam artian seperti ini, jika suatu desa memiliki potensi dalam bidang pariwisata, maka kepala desa bekerja sama dengan masyarakat-masyarakat sekitar serta aparatur, mungkin pemerintahan desa, berusaha untuk membangun wilayah pariwisata tersebut bergerak ke arah internasional. Mungkin tahap awalnya ada di taraf nasional ya, lalu kemudian bergerak ke taraf internasional. Nah, tentunya ini butuh dukungan tadi seperti yang saya katakan. Ada beberapa pihak yang sangat terlibat, contohnya saja masyarakat. Nanti kelak masyarakat bisa membuka wisata kuliner, wisata untuk pemukiman di desa tersebut dengan ciri khas pedesaan. Lalu pada pemerintah sekitar melakukan pembuatan kebijakan yang memang pro terhadap sektor pariwisata. Dan masyarakat di sekitar juga mendukung dengan kebersihan wilayah dan lain-lainnya yang memang dapat menjadi daya tarik investor atau mungkin pariwisata yang ingin mengembangkan ya daerah tersebut. Oleh sebab itu, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pengembangan suatu desa tidak bisa hanya bertumpu pada seorang kepala desa saja. Akan banyak sivitas atau mungkin stakeholder sekitar ya yang memang dilibatkan. Sehingga pengembangan suatu wilayah pedesaan tidak juga bertumpu kepada masyarakat. Dan ketika masyarakat sudah memiliki daya dan upaya, tentunya memang harus didukung oleh kebijakan-kebijakan yang pro terhadap suatu kegiatan yang ingin dikembangkan. Tadi kita contohkan saja pariwisata. Dan akhirnya pembangunan yang berkelanjutan pada sektor pariwisata tersebut bisa terlaksana. Di sisi lain ada juga peran perempuan dalam pembangunan desa. Contohnya saja seperti ini. Jika di suatu desa basically mempunyai kualitas dalam sektor pertanian dan mayoritas petani adalah laki-laki, maka kemungkinan istri dari seorang petani tinggal di rumah mengurus anak-anak dan anggap saja mereka belum diberikan kegiatan aktif sosial oleh pemerintah atau mungkin aparatur desa. Nah, baiknya jika desa memiliki potensi yang seperti tadi saya jabarkan, maka kepala desa dan aparatur desa lainnya bisa memutuskan bahwa masyarakat-masyarakat desa, terutama perempuan, mampu diperdayakan. Contohnya saja saat sudah menyelesaikan seluruh kegiatan yang ada di rumah tangga, mengurus anak, lalu menyiapkan persiapan suami untuk ke ladang, maka akan dibuatkan selanjutnya adalah program pemberdayaan perempuan atau ibu-ibu PKK, biasanya kita sebut seperti itu, pelatihan-pelatihan untuk ke arah wirausaha. Mungkin diajarkan untuk menenun, mungkin diajarkan untuk membuat souvenir dari manik-manik, atau diajarkan untuk berjualan makanan masyarakat sekitar yang menjadi ciri khas. Sehingga perekonomian dalam suatu keluarga dapat ditopang tidak hanya dari seorang kepala keluarga yang tadi berprofesi sebagai petani atau buruh tani. Seorang perempuan bisa memberikan peran yang sangat positif, tidak hanya sebagai pendidik untuk anak-anak dan pengurus rumah tangga, namun juga bisa memberikan sedekah income-nya untuk memberikan keadaan perekonomian dalam keluarga itu jauh lebih baik lagi. Sehingga program pemberdayaan perempuan harus dirancang sedemikian rupa oleh kepala desa dan juga bekerja sama oleh aparatur yang tadi saya sampaikan, sehingga program-program ini bisa menghasilkan sesuatu hal yang berproduktivitas. Lalu bagaimana peran dari aparatur pemerintah yang ada di sekitar desa? Kita bilang saja pemerintahan-pemerintahan yang seperti ada di kecamatan, mungkin ada di wilayah kabupaten, bahkan sampai dengan provinsi. Mereka bisa datang untuk mengisi kekosongan materi
atau memberikan pelatihan yang memang sangat berdampak langsung terhadap apa yang dibutuhkan oleh desa tersebut. Tadi kita bilang saat memberikan pelatihan kepada istri-istri petani untuk membuat tenun, maka harus didatangkan ahli ya dalam bidang menenun tersebut. Tentunya kalau dari pihak desa tersendiri, mereka akan memiliki keterbatasan informasi, memiliki keterbatasan dana, sehingga ini sangat penting untuk dibantu oleh seluruh aparatur maupun orang-orang yang terlibat memang dan memiliki visi yang sama untuk mengembangkan desa, khususnya dalam bidang kewirausahaan dan pemberdayaan perempuan. Sebagaimana dicontohkan dalam kerangka di sebelah saya, bahwa kerangka kebijakan pemberdayaan masyarakat berawal pada memampukan dan memandirikan masyarakat dalam membangun diri dan lingkungan. Tadi seperti yang saya contohkan ya teman-teman. Saat masyarakat desa sudah tahu apa potensinya, contohnya saja tadi dalam kegiatan menenun, maka mereka sudah bisa mandiri terlebih dahulu untuk menyiapkan sumber daya yang memang mendukung dalam kegiatan menenun tersebut. Lalu kemudian dalam meningkatkan kemampuan tersebut tentunya harus didukung melalui penetapan kebijakan pemerintah. Seperti yang tadi saya sampaikan. Harus ada dukungan, contohnya saja dalam pengiriman untuk sumber daya menenun tersebut, bahan-bahan dasarnya tidak banyak tersedia di desa. Mungkin ada yang harus didatangkan dari wilayah lain. Maka pemerintah desa dengan mudah bekerja sama dengan pemerintahan desa di tempat lainnya yang memang memiliki alat-alat tersebut untuk sama-sama berbagi. Nah, selain itu, dalam segi hal wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam membangun dan mengembangkan lingkungan, tentunya harus memberikan tempat-tempat yang sangat pro untuk mereka bekerja. Mungkin mereka butuh ketenangan, mungkin mereka butuh satu tempat yang kelihatannya bersih, tersedia. Contohnya saja seperti ini, ada ruangan untuk, kalau yang perempuan itu ada ruangan untuk menyusui anak, lalu ada ruangan untuk mereka beribadah, sehingga salah satu lingkungan untuk tempat kerja, pengembangan karyawan yang memang sedang mengembangkan daerah, atau kita bilang mengembangkan usaha milik desa, ini merasa sangat didukung gitu oleh pemerintah setempat dengan dibangunkannya lokasi atau tempat bekerja yang memang mendukung kenyamanan mereka saat melakukan pekerjaan tersebut. Lalu, bagaimana masyarakat menempatkan sebagai subjek dan pelaku utama dalam proses pembangunan? Tentunya masyarakat tersebut juga harus disiplin, mau bekerja sama, dan mengikuti peraturan-peraturan pekerja yang ada di desa. Sehingga akan terciptalah kebijakan-kebijakan pembangunan sebagaimana kerangka yang teman lihat di samping saya, ada di bidang ekonomi, sosial dan budaya, politik, lingkungan, dan masih banyak lainnya, yang dimana akan mendukung sektor PDRB suatu desa yang terdiri dari 17 sektor ya, seperti ada industri, pertanian, pertambangan, dan sesuai dengan kemampuan atau potensi unggul desa tersebut. Nah, memang melalui pengembangan usaha inilah yang dapat membantu perekonomian desa, perekonomian masyarakat-masyarakat sesuai dengan kepala keluarga masing-masing, jauh lebih tumbuh ke arah yang lebih baik. Oke teman-teman, sekian untuk penjelasan tentang materi desa, manfaat, dan posisi desa. Nah, sekarang ada kuis yang teman-teman bisa jawab pertanyaannya. Bagi teman-teman yang tadi menyaksikan secara fokus, pasti teman-teman semua tahu jawaban dari pertanyaan berikut. Oke, sekian dari video pembelajaran hari ini. Sehingga dari video pembelajaran ini kita dapat mengetahui pengertian desa dari segi undang-undang, manfaat desa tadi posisinya sangat penting dan strategis untuk wilayah pembangunan pertama, serta usaha-usaha apa saja yang bisa diberikan oleh kepala desa untuk mengembangkan desanya ya. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk teman-teman komen dan teman-teman juga bisa absen di kolom chat ya, di kolom absen.
Dan saya mohon bantuan untuk like dan juga subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.